Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah mata pelajaran korespondensi untuk kelas 10. Judul materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah menganalisis jenis-jenis surat dinas dan membuat surat dinas. Persepsi. Apa yang terlihat di benak Anda ketika mendengar istilah surat dinas? Pernahkah Anda diminta untuk membuat salah satu contoh surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dikirimkan atas nama organisasi atau institusi tertentu. Sesuai dengan namanya, surat dinas bersifat kedinasan dan hanya digunakan di lingkungan organisasi atau institusi resmi. Surat dinas terdiri atas beberapa jenis yang digolongkan sesuai dengan tujuan penulisan surat tersebut. Pengertian surat dinas. Surat dinas memiliki bentuk dan struktur yang baku. Oleh karena itu, meskipun berbeda jenisnya, strukturnya akan tetap sama. Dapatkah Anda menyebutkan apa saja yang termasuk dalam surat dinas? Dan bagaimanakah contoh surat dinas sesuai dengan jenis-jenisnya? Bagaimanakah bentuk dan struktur dari surat dinas? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Surat dinas merupakan jenis surat resmi yang banyak digunakan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi atau lembaga, khususnya lembaga pemerintah. Sesuai dengan namanya, surat dinas menginformasikan hal-hal yang bersifat kedinasan atau berhubungan dengan administrasi. Dalam penulisan surat dinas terdapat hubungan atau korelasi antara peraturan pemerintah dan peraturan dari masing-masing departemen pemerintahan. Bagian B, jenis-jenis surat dinas. Terdapat beberapa jenis surat dinas yang dibagi berdasarkan tujuan penulisan dari surat tersebut. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Apa itu surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan adalah surat yang menginformasikan kepada semua anggota dalam lingkungan instansi atau pemerintah atau lembaga dengan tujuan agar mereka mengetahui tentang apa yang perlu diketahui. Adapun ciri-ciri pemberitahuan adalah sebagai berikut. Ciri-ciri surat pemberitahuan adalah A. Bersifat mengirimkan kabar atau berita atau news. Hal yang membedakan surat pemberitahuan dengan surat lain adalah hal yang disampaikan. Jika surat pemberitahuan berfokus pada pemberian informasi, surat lainnya tidak hanya semata-mata mengirimkan kabar, akan tetapi juga mengandung maksud khusus yang tercantum pada nama surat, seperti menawarkan barang, memesan barang, ataupun melamar pekerjaan. Ciri surat pemberitahuan yang kedua adalah bertujuan untuk memberitahukan sesuatu. Contohnya, perubahan nomor telepon, perpindahan alamat, pembukaan kantor cabang baru, perubahan harga, atau keperluan-keperluan lain yang sifatnya menyampaikan suatu informasi. Berikut ini adalah sifat penyampaian isi surat pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Sifat penyampaian isi surat pemberitahuan adalah A. Pemberitahuan yang isinya merupakan inisiatif pengirim surat. B. Pemberitahuan yang isinya merupakan jawaban atau balasan atas surat yang telah diterima sebelumnya. Ini adalah merupakan sifat penyampaian isi surat pemberitahuan. Kemudian, adapun struktur isi surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. A. Terdiri dari bagian pembuka, yaitu bagian pengantar atau pendahuluan yang berisi masalah pokok surat. Kemudian adanya bagian isi, yaitu bagian yang berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitakan. Selanjutnya, bagian C adalah adanya bagian penutup, yaitu bagian yang berisi harapan agar pihak yang dituju dapat memaklumi hal yang disampaikan. Jika perlu dalam bagian ini, pengirim surat dapat meminta tanggapan atau respon penerima surat. Ini merupakan bagian dari struktur isi surat pemberitahuan, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.
Jenis surat yang kedua adalah surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu acara tertentu yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Jenis-jenis surat undangan dibagi berdasarkan kepentingannya, yaitu sebagai berikut. A. Undangan resmi. Apa itu undangan resmi? Undangan resmi adalah undangan yang dikeluarkan oleh badan, instansi atau organisasi yang sifatnya resmi dan bersifat formal. B. Jenis undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang biasanya dibuat untuk kegiatan yang tidak terlalu resmi. Contohnya rapat keluarga atau arisan. Undangan setengah resmi digunakan untuk mewakili kelompok, sehingga pengundang harus menyebutkan pihaknya dengan menggunakan kata kami atau kata ganti jamak yang lainnya. Ciri-ciri undangan setengah resmi adalah sebagai berikut. Tidak menggunakan kepala surat atau kop surat. Bentuk surat boleh tidak standar. Bahasa yang digunakan boleh campuran. Tidak harus mempergunakan bahasa resmi. Menggunakan kertas yang lazim untuk surat menyurat. Yang C, undangan tidak resmi atau undangan pribadi. Undangan tidak resmi atau undangan pribadi adalah undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Contohnya undangan ulang tahun dan undangan tasyakuran. Undangan pribadi untuk mewakili satu orang saja, sehingga pengundang harus menyebutkan dirinya dengan kata-kata saya. Kemudian jenis surat dinas berikutnya adalah surat kuasa. Apa itu surat kuasa? Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang kepada seseorang atau pejabat yang dapat dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kuasa, karena orang yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya sendiri. Dalam organisasi, jenis surat kuasa dapat dibagi menjadi dua, sesuai dengan keperluannya, yaitu sebagai berikut. A. Untuk keperluan internal organisasi. Surat kuasa ini digunakan di lingkungan organisasi sehingga tidak perlu mencantumkan secara rinci data-data pribadi baik pemberi maupun penerima kuasa. B. Untuk keperluan eksternal organisasi. Surat kuasa ini digunakan untuk urusan dengan pihak luar organisasi, sehingga harus mencantumkan dengan jelas dan rinci terkait hal-hal berikut. Data pribadi yang memberi kuasa, data pribadi pihak yang diberi kuasa, bentuk kekuasaan yang diberikan disertai dengan batasan-batasannya. Surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan aktivitas seseorang atau sesuatu hal. Berdasarkan kepentingannya, surat keterangan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Surat keterangan biasa. Surat ini diberikan kepada seseorang yang isinya menerangkan tentang kegiatan sebagai warga masyarakat di tengah kesibukannya sehari-hari. Contohnya sebagai karyawan atau sebagai anggota suatu organisasi. Isi pokok surat keterangan biasanya adalah sebagai berikut. Data pribadi atau jabatan yang menerangkan, data pribadi yang pihak yang diterangkan. Kemudian isi keterangan atau menerangkan apa saja. Tujuan keterangan dibuat, untuk keperluan apa keterangan itu dikeluarkan. Isi surat berikutnya adalah adanya penutup, umumnya berisi himbauan atau harapan agar pihak ketiga maklum. B. Surat referensi. Surat ini merupakan surat keterangan dan pihak yang ketiga yang berisi penilaian mengenai kepribadian, kelayakan, keahlian, dan kualifikasi pihak pertama yang bersifat rahasia untuk kepentingan pihak kedua. Surat referensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Surat referensi dagang.
yaitu surat keterangan yang digunakan oleh pedagang yang ingin membeli secara kredit dalam jumlah yang besar. Surat referensi bank, yaitu surat keterangan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman atau kredit multiguna kepada bank. Surat referensi berikutnya adalah surat referensi pribadi, yaitu surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan dengan menunjukkan surat dan salah satu pejabat tempat ia bekerja sebelumnya untuk memberi keterangan positif mengenai identitas pelamar.